53 ini adanya di dalam perjanjian lama, di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen, di mana pasal-pasal di dalam kitab Yesaya ini banyak yang diaku atau diklaim oleh saudara kita yang Kristen, bahwa itu adalah sebuah nubuat untuk Yesus Kristus, gitu ya. Jadi pengen buka nih. Pada saat ini, sebenarnya ada pertanyaan juga ya, ngapain gitu ya orang Islam yang ngurusin Yesus? Emang itu ngomongin apaan, Bang? Cuman memang kita juga sama-sama tahu bahwa di dalam dialog ini adalah dialog yang akademis dan ilmiah. Jadi kita tidak asal klaim, tuduh, atau tuduh, klaim gitu, tidak. Kita di sini dalam rangka ingin membicarakan sebuah kitab suci ini waktu yang mana saya di ya memang bukan? Menurut pandangan kami itu memang ada masalah. Menurut pandangan bapak-bapak pendeta di depan tidak ada masalah. Itu adalah hak daripada saudara-saudara kita. Yang kita akan bicarakan di sini adalah mengenai klaim dan juga bantahan. Ya. Apa yang mereka rasakan. Banyak juga satu hal lagi bahwa teman-teman di luar sana banyak yang berbicara, kenapa kok kalau debat ngomonginnya Bible terus gitu? Kok nggak ngomongin dua arah Bible dan Quran gitu ya? Nah, saya sudah ceritakan bahwa pembicaraan saya dengan Pak Budi Asali sudah beberapa kali kita bicara Pak ya. Memang awal-awal dulu Pak Budi belum bersedia bicara mengenai Quran. Mudah-mudahan nanti di diskusi kita selanjutnya kita bisa lakukan dua arah ya Pak ya, antara Bible dan Quran. Baik, saya akan langsung saja memulai paparan saya mengenai Yesaya 53. Mohon ditampilkan. Ya. Nah, sudah. Baik, Yesaya 53, topiknya adalah hamba yang menderita. Ya, mungkin saya akan bacakan dulu beberapa ayat di dalam Yesaya 53. Nanti mungkin kita juga harus baca dari ayat 52, ayat 13, di mana ada beberapa ayat yang bisa menjadi indikasi apa dan bagaimana konteks yang ada di dalam Yesaya 53. Bentar, saya cuci piring dulu ya. Saya serahkan kepada Pak Budi untuk membahas 52 ayat 13 dan seterusnya ya Pak ya. Tetapi saya langsung to the point saja di sini bahwa beberapa kalimat di dalam Yesaya 53 itu memang menjadi poin yang krusial. Dalam arti pihak Kristen mengklaim bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam Yesaya 53 itu menubuatkan tentang Yesus. Saya tidak mulai dari ayat 1, saya langsung saja dari ayat 3. Di sini dikatakan bahwa ada kata-kata ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang ini mesti ada suaranya sedikit kalau enggak nanti malah domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Iya, sungguh kalau enggak nanti malah jadi original konten. Umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjara. Enggak, emang kalau Bang Moto memang lebih pintar. Tidak ada di dalam mulutnya. Enggak, bukan di bawah diskusi Roy. Baik, saya mungkin stop sampai di sini dulu sampai ayat 9. Nanti kita akan lanjutkan lagi paparan saya selanjutnya. Tetapi waktu berikutnya akan saya serahkan kepada tim Kristen. Di sini saya memperlihatkan ada beberapa kalimat yang diberi tanda merah ya, putih dengan outline merah. Di sini tulisan-tulisan ini yang saya anggap sebagai klaim daripada Kristen, kalimat-kalimat ini yang dianggap sebagai gambaran nubuat untuk Yesus Kristus. Untuk itu saya ingin bertanya kepada tim Kristen, apakah yang saya sampaikan di sini di luar daripada Yesaya 52? Kenapa Pak? Oh, enggak kelihatan. Mungkin ininya bisa agak sini. Wah, penonton bisa kebaca ya? Ali blunder itu. Bisa ya? Blunder itu. Mungkin yang ini kurang ke sini. Belum ngomong nih.
Belum. Ya. Belum. Ininya, tolong ini. Wih, Pak Buas dikiring sih, Pak. Belum. Bisa sini kali. Turun dikit. Kurang Pak Dondi, apa itu Kurang turun. enggak, bukan apa, kurang kontras tuh warna-warnanya itu. Ah, Pak Buasnya Bangun, aja. Jadi yang kurang susah ini. kelihatan. Kacamata Dibilangin udah maghrib kok. Itu yang saya tandain dengan teks putih dengan outline merah itu saya pikir jelas Pak, kelihatannya Pak. Timernya pause dulu dong. Itu lagi mau nampilin data, belum baca. Itu Bapak Joko mana Joko? Suruh bantuin. Ya. Yang di belakang sana mungkin juga kelihatan. Surabaya sama Jadi kita bisa Surabaya menampilkan waktu dua Indonesia layar bagian sekaligus barat gitu. nggak sih? Enggak. Ya? Barat dong. Oh, berarti sama ya waktunya. Baik. Kita. Nah, untuk berikutnya Lipat ke tengah saya nih. ingin memberikan waktu kepada tim Kristen untuk saya bertanya, apakah betul kalimat-kalimat yang saya beri tanda dengan warna putih dan outline merah ini adalah ayat-ayat yang memang diklaim sebagai indikasi nubuat untuk Yesus Kristus? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di dalam menilai atau menafsirkan Yesaya 53 ini, apakah Kristen menafsirkan setiap ayat itu dari ayat 53 ayat 1 sampai 53 ayat 12 itu semuanya kiasan atau semuanya literal gitu Pak? Paham ya Pak ya maksud saya? Baik, kalau begitu waktu ingin saya berikan kepada tim Pak Budi Asali dan Pak Esra Soro. Silakan Pak. Loh, belum Pak? Bapak nggak usah apa-apain, Bapak bicara dulu, nanti baru Bapak, kalau mau menyerahkan ke saya baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau Pak. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak, Bapak baru bicara ya. Sebentar, Bapak nggak usah pencet apa-apa lagi. Nah, sudah. Silakan. Ya, jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus, Yesus. Ya. Nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Ya. Jadi justru saya kira itu pengetahuan umum. Jadi yang kita kepengen tahu ini adalah bahwa ya bagaimana tanggapan pihak Islam terhadap semua klaim kami bahwa semua itu untuk Kristus. Nah, sebenarnya itu yang kita ingin dengar di bagian awal. Baik. Udah gitu aja. Justru kami ingin lebih mengetahui dari sisi Kristen, klaim ini klaim Mesias yang mana Pak? Apakah Mesias ini Mesias Yesus atau Mesias yang belum datang gitu? Nah itu yang justru kita harus dengar dari bapak-bapak, dari Kristen. Kenapa Yesaya 53 ini untuk Mesias terkhusus Yesus Kristus gitu? Ya, itu yang kita ingin dengar Pak. Silakan Pak. Ya, kami percaya itu untuk Mesias atau Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu. Yang hijau Pak. Nah, oke. Berarti semuanya ini untuk Yesus. Baik, saya akan mulai dengan sebenarnya gini ya. Pertama-tama bahwa saya ingin menyatakan perjanjian lama yang Bapak punya itu kan sebenarnya bukan murni punya Kristen. Pertama. Yang kedua, bahwa perjanjian lama Bapak itu kan berasal dari kitab Septuaginta Serangan yang pertama. diterjemahkan dari kitab Tanakh, ya, di mana penafsiran orang Kristen terhadap kitab Septuaginta itu kan berbeda dengan penafsiran orang Yahudi terhadap Tanakh, gitu ya. Tanakh yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang sebenarnya ini agak lucu karena yang berdebat ini Kristen dan Islam nih. Harusnya kalau berdebat tentang kitab perjanjian lama itu kan harusnya kan orang Yahudi dengan orang Kristen. Jadi seolah-olah kami ini sekarang seperti orang seperti wakilin Yahudi gitu Pak. Terima kitab Ya. Musa aja. Gak apa-apa ya Pak ya. Ini Sekalian di ini YouTube buat itu produk edukasi juga Bapak-bapak gitu ya. ketiga itu. Nah, baik kalau begitu saya akan mulai. Jika Yesaya 53 diklaim oleh Kristen bahwa itu untuk Yesus Kristus, maka akan ada beberapa ayat yang saya ambil dari perjanjian baru yang tidak cocok dengan klaim Kristen itu sendiri, gitu Pak. Saya ambil contoh. Oh ya, sebentar.
Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari orang selama hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kalau dia dihina dan dihindari orang, di sini dikatakan untuk Yesus Kristus, bagaimana ceritanya di Lukas 4 ayat 14-15, semua orang memuji dia. Nah, silakan, saya ingin mendengar penjelasan dari pihak Bapak. Yesaya 53 ini Silakan bicara Pak. Jangan bicara. Dalam perjanjian baru memang seolah-olah yang ikut Yesus banyak. Seperti pada waktu dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu ada 5.000, itu hanya laki-lakinya saja. 5.000. Ya, hanya laki-lakinya saja. Tapi mereka itu hanya orang yang ikut-ikutan saja ya. Dan itu tidak bisa dianggap sebagai pengikut Kristus. Karena itu terjadi dalam Yohanes pasal 6 kan. Pada akhir pasal 6, hilang semua yang 5.000. Sisa 12 murid dan itu pun satu pengkhianat. Jadi tidak benar kalau dikatakan banyak orang yang ikut dia. Sampai 3,5 tahun pelayanan Yesus hanya sangat sedikit orang yang ikut dia. Petrus pada hari Pentakosta berkhotbah, sekali khotbah dia khotbahkan 3.000 orang. Dan itu lebih banyak dari pelayanan Yesus yang selama 3,5 tahun. Jadi dalam umum maka teks ini benar. Blunder ini, Esra Soru ini. Blunder ini. Nah, itu yang di Lukas itu gimana Pak? Semua orang memuji dia itu berarti kan tidak sama dengan menghina dan dihindari gitu Pak. Silakan Pak. Iya, makanya memuji itu kan ada banyak orang Kristen juga pergi ke gereja memuji Tuhan. Tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya. Dan itu tetap bukan pengikut Kristus. Jadi maksud Bapak semua orang yang memuji itu semuanya orang munafik ya Pak ya? Pura-pura memuji tapi sebenarnya dia menghina Yesus gitu. Maksudnya gitu Pak? Bukan maksudnya menghina ya. Orang bisa punya iman yang namanya iman intelek. Otaknya mengerti, otaknya percaya, tapi ya perasaan dan kehendaknya tidak ikut. Dan itu tidak bisa disebut pakai iman. Dia mungkin mengira dia percaya, tapi dia tidak percaya. Nah, sepertinya jawaban Pak Budi berasumsi ya Pak ya. Kalau dilihat di sini, ketika Yesus kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadat itu, semua orang memuji dia. Apakah Pak Budi mau mengatakan bahwa semua orang yang memuji dia itu sebenarnya sedang menghina Yesus, Pak? Silakan. Tidak semua, tapi maksudnya semua memuji dia itu pasti tidak semua betul-betul memuji dia. Nah, baik. Kalau begitu kita bisa melihat, saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi, Pak ya. Karena di sini dikatakan semua memuji dia. Semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Oke, ini hanya statement saya saja. Jadi di sini ini adalah indikasi pertama bahwa Yesaya 53 ayat 3 tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, kok ngelesnya nggak ini ya? Ngelesnya nggak ilmiah ya? Lukas 8 ayat 19 Dibantah data ya? Ibu ayatnya. dan saudara-saudara Yesus, sebentar, di stop dulu nih. Sebentar, di stop dulu Pak. Stop dulu silakan. Silakan, Pak. Siap. Oke. Ya, stop. Pakai mic Pak. Ya, oke. Masa nggak kedengeran saya ngomong? Kalau misalnya pada poin itu kan siap. disimpulkan kan, lalu Pak Dondi kan mau lanjut. Tapi kalau saya mau menyela dulu, itu bagaimana? Nanti setelah Pak Dondi memberikan Nah, waktu. tapi itu kan sudah mau masuk ke poin berikut kan. Selanjutnya, dulu. padahal saya masih mau jawab yang pertama. Harusnya Pak Budi Asali memberikan kepada Pak Esra gitu. Nah, karena saya mau menanggapi setelah Pak Budi, Betul. Soalnya kita kan membuat saya kan belum kesimpulan. tahu kalau Ya Pak udah Dondi debat bakal dulu. menyimpulkan. Silakan Pak. Gini, Pak Esra sama saya Pak mau Buas. menanggapi Silakan. Mungkin gini. Saya tadi kan sudah menyimpulkan
Dan saya sudah masuk ke poin berikutnya. Nah, saya mau tanggapi Bapak kesimpulannya catat Pak aja Sugeng. dulu, Bapak catat dulu. Iya. Nanti ketika saya menyerahkan waktu ke Bapak, silakan Bapak tanggah lagi. Oke. Ya. Ini bertanya aja. Ya. Ya. Baik, Sekarang terima kasih. saya biar pakai waktu saya dulu. Ketika saya menyerahkan, Bapak boleh catat apa yang mau disanggah. Nanti Bapak juga boleh sanggah poin berikutnya. Ya Pak ya? Oke, next ya. Siap, lanjutkan. Baik. Silakan. Poin berikutnya masih berkenaan dengan Yesaya 53 ayat 3. Di Lukas 8:19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Bahkan sampai ada yang menjamah dia, Yesus merasakan sendiri. Jadi ini juga merupakan indikasi bahwa Yesaya 53 ayat 3 itu tidak sesuai untuk Yesus Kristus. Baik, sekarang saya kasih waktu kepada Pak Esra Soru untuk membantah. Saya tidak menerima kata asumsi itu ya. Saya tadi memberikan dasar ayatnya. Sekalipun tidak saya bacakan dalam Yohanes pasal 6 yang 5.000 orang itu pada akhirnya tinggal cuma 12 orang. Kalau mau ditambahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan sebagainya itu pada hari Pentakosta itu cuma sekitar 120 orang kan. Jadi bukan asumsi itu. Jadi mayoritas orang yang ikut Yesus itu hanya ikut-ikutan. Sampai zaman sekarang. Terkait dengan kesimpulan tadi juga kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan pada semua orang. Sorry, suaranya kurang kencang suaranya. Tes. Agak dekat. Ya, jadi kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan tadi melihat apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 3 lalu dikontraskan dengan kata-kata semua orang memuji dia. Nah, tapi masalahnya teks itu juga tidak bilang bahwa semua orang menghindari dia, semua orang. Hanya dibilang ia dihina dan dihindari orang, tidak semua dalam pengertian mutlak. Ya. Dan kedua terkait dengan mujizat-mujizat, memang kita kembali di sini dalam konteks di mana beriman secara sungguh-sungguh ya. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Budi bahwa ada banyak orang ikut saja, tapi mungkin mereka beriman secara intelek. Tapi juga ingat banyak orang berbondong-bondong ikut dia karena mereka cari mujizat. Tapi mencari mujizat tidak harus berarti bahwa itu beriman secara sungguh-sungguh. Gitu. Saya tidak bisa lihat tulisan itu. Bapak ada yang mau ditampilkan? Tidak bisa. Bapak ada yang ditampilkan presentasi? Enggak, maksud saya tidak bisa melihat, jadi bagaimana saya bisa menjawab gitu loh. Susah sekali, Mbak. Di belakang aja Pak tuh. Begini, kalau saran, mungkin itu backgroundnya tuh nggak usah dipakai kan, soalnya supaya putih saja. Kontraknya itu loh yang Di stop dulu waktunya. membuat Waktunya di stop dulu waktunya. susah terbaca. Waktunya di stop dulu. Oke, Coba bisa ditunjukkan punya saya sebentar. di layar. Nah, itu mungkin kalau bisa nggak pakai background. Bentar. Susahnya kalau udah maghrib. Tunjukkan punya saya. Kalau ini kan lebih jelas. Aduh. Kenapa nggak bisa ditampilin kenapa dia nggak bisa buka di Waktunya laptop Pak ya? Budi bisa pakai itu kalau. Enggak, maksud saya kalau yang sana bisa ditunjukkan model seperti begini loh supaya lebih jelas gitu loh. Oh, Nah, gini aja Pak. Iya, jadi Kalau saya tadi saya tunjukkan gak jelas, Bapak kan dengar tadi saya mengatakan Yesaya 53 ayat 3. iya, Nah, tapi Lukas Bapak 8 kan kan sekarang- perlu saya, misalnya Lukas 8 kan perlu saya lihat konteksnya. Saya kalau tidak bisa ngelihat, saya susah juga lihat itu konteksnya. aja yang dioperasi. Oh, dia mau data kodondi Yang yang Bapak udah nggak digaris bisa lihat tadi yang punya bawahi. saya kan? Iya. Ya. Bapak tinggal buka di Bible Bapak, Yesaya 53 ayat 3 kan isinya Bapak juga tahu kan? Nah, Ini saya masih bicara Yesaya 53 ayat 3 aja nih Pak. Belum. Iya, tapi Lukas 8, yang Lukas tadi yang saya tidak bisa lihat. Tadi saya sebutkan Lukas ayat nggak ditunjukin. 8, 19, sebelumnya ada di Lukas 4, 14, 15. Nah Bapak buka aja di sini. Lukas 4 ayat 14, 15. Oke. Nah Setreknya itu kan ada. nanti kayaknya ya. Iya benar. Nah silakan. Ya kita mau lanjut ya Pak ya, timernya ya. Mau Gimana, recepi. Pak? Kita mau lanjut timer dari Mulai Hardi. pihaknya Kodonditan. Kita lanjut ke Bisa lanjut, Kodonditan Pak? dulu ya. Baik.
Enggak, yang itu, yang Kristen yang mundur. Udah? Ya, silakan Pak Budi. Lukas 14 ya. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Kalau Pak Doni bilang betul-betul semua orang memuji dia ini betul-betul percaya kepada dia, maka ini bisa dibaca terus. Dia berkhotbah, ya. Lalu dia mengutip dari kata-kata Nabi Yesaya ini dalam ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan sebagainya. Lalu ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini padaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jelas bahwa mereka tidak percaya, mereka bahkan diserang oleh Yesus sendiri. Jadi bukan asumsi. Oke, kalau begitu berarti ada dua kondisi di mana Yesus banyak dipuji-puji orang, banyak dikerumuni orang, ya, banyak yang mengejar Yesus karena minta ingin disembuhkan dan segala macam. Tetapi juga ada kondisi juga Yesus juga menyerang orang-orang Yahudi juga, terutama ahli-ahli Farisi. Berarti ada dua kondisi yang tidak sama, maksud saya Pak, dengan Yesaya 53 ayat 3 gitu. Ya. Di dalam Yesaya 53 tidak ada kan yang mengatakan bahwa Mesias itu atau iya itu nanti akan dikerumuni orang, dipuji orang gitu. Nah, dua kondisi yang berbeda di dalam perjanjian baru inilah Pak yang saya maksud tidak sesuai dengan Yesaya 53 gitu. Jadi besar kemungkinan dan pasti itu bukan untuk Yesus. Gitu Pak. Silakan Pak. Ini kan nubuat ya. Jadi Yesaya 53 kan nubuat ya. Jadi tentu tidak mungkin yang di dalam Lukas 4 ditulis di tanah juga. Tidak jadi nubuat nanti kalau seperti itu. Jadi dia menubuatkan dengan bahasanya dia, dan pengendapannya modelnya seperti ini. Dan seluruh perjanjian baru. Yang menolak Yesus jauh lebih banyak. Maaf, bukan perjanjian baru, tapi keempat kitab Injil. Yang menolak Yesus jauh lebih banyak daripada yang menerima Yesus. Dan itu berlaku sampai zaman sekarang. Orang-orang yang masuk ke gereja, jauh lebih banyak yang Kristen KTP daripada Kristen sungguh-sungguh. Oke. Selain itu, ya Asumsi ini. kalau kita belajar menafsir yang baik, ya. Kalau Pak Doni langsung melihat karena ada berbondong-bondong orang, lalu langsung dikontraskan dan kemungkinan besar bahkan dipastikan bahwa itu bukan Yesus. Nah, itu namanya penafsiran yang tidak memperhatikan konteks Yesaya ini, Pak. Karena Yesaya 53 ini, konteksnya ini kan penderitaan hamba Tuhan itu. Nah, kalau Kristen menafsirkan kepada Yesus, maka dalam konteks penderitaan, misalnya dalam Matius 27:39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Pasal ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia. Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dia, mencelanya. Demikian juga ayat 44. Jadi kalau kita perhatikan konteks hamba Tuhan yang menderita, maka justru cocok dengan Yesus. Kalau Bapak melarikan ke Lukas pasal 4 yang bukan konteks penderitaan, ya Bapak tafsir Yesaya 53 di luar konteks. Makanya Yesus nggak masuk ke situ, padahal konteksnya penderitaan. Gitu Pak. Benar. Baik, kalau Bapak bicara konteks Yesaya 53 ini, ya, apakah yang Bapak maksud dengan konteks itu sesuai dengan pemahaman Kristen itu sama dengan pemahaman orang Yahudi yang mempunyai kitab tanah, Pak? Silakan, Pak. Saya minta ulang pertanyaannya.
Ini gimana? Saya ngomong aja tapi waktunya di Bapak ya. Ya. Apakah pemahaman konteks Bapak terhadap Yesaya 53 itu sama dengan pemahaman orang Yahudi tentang Yesaya 53? Silakan Pak. Saya tentu percaya sama. Dan konteks bisa konteks jauh, bisa konteks dekat. Nggak Dan mungkin. konteks dekat ini kita sudah bisa lihat memang Bisa-bisanya ayatnya bicara ngarang ya. hamba Tuhan yang menderita seluruh ayat. Boleh emang ya ngarang Jadi gini ya. kalau tentang penderitaan Bapak larinya ke yang non penderitaan, ya kan Bapak out of context. Itu bro admin di bawah aja komen bilang ya pasti tidak atau tiba-tiba mencet Pak. tiba-tiba Ya, baik. pastornya bilang Kalau Bapak bilang sama, iya. kira-kira menurut Bapak sebagai pemilik kitab tanah, orang Yahudi memahami Yesaya 53 itu untuk siapa Pak? Silakan Pak. Untuk mereka. Bukan urusan kami untuk memikirkan orang Yahudi memikirkan siapa. Kalau orang Yahudi itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang Yahudi itu orang yang percaya, saya yakin dia akan menganggap seluruh Yesaya 53 itu untuk Yesus. Jadi Matius mengutip, lalu Yohanes mengutip, lalu Paulus mengutip ya. Paulus mengutip, saya lupa ada beberapa kutipan, dan itu semua adalah orang-orang Yahudi. Jadi tergantung sekarang Yahudi yang mana gitu. Ini kayaknya Pak Buas Jadi mesti yang ya, Bapak maksudkan konsili Yahudi dulu yang mana? deh sebelum Soalnya jawab. Para penulis perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 dan dari kepada Yesus juga orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari orang Mesianik Yahudi yang tidak beda. percaya, Tertolak, Ya. mereka bukan tapi Yahudi. artinya itu bukan seluruh orang Yahudi. Baik, yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab tanah Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesisius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus gitu. Silakan. Ini Bang Umar kalau gitu doang mas saya juga bisa. Ya Bang Umar. Saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar itu nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi, tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu merujuk kepada Mesias. Ya. Yang mana? Daud bin Yosef. Secara sama saya kira saya bisa berkata dulu. gini ya. Orang Indonesia tidak percaya Al-Quran. Gitu ya. Lalu Pak Doni setuju apa enggak? Pasti Pak Doni juga bertanya, orang Indonesia yang mana? Nah, kami orang Indonesia. Kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Doni dan Pak Umar orang Indonesia juga. Orang Indonesia Dan kalian percaya Al-Quran. mukanya serius banget ke Jadi sama seperti itulah. Itu ilustrasinya. Ini ya Pak Soru. Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun tanah Pak. Kitab ini Pak. Terang Ebim Ketubi. Koren. Kitab ini yang saya maksud Pak. Kitab tanah ini. Kitab tanah ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani, yang mana di dalam sini ini sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Iya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesisius. Iya, jelas. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini, dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda Pak. Ini kenapa Orang jadi Yahudi Kodoni yang rabbinik ngajarin ya? mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini, ini bukan untuk Yesus.
Tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus, Iya, jadi kesana. karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi Rabinik dengan orang-orang Yahudi yang Mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mantap. Cakep. Ya baik, terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru. Sekarang di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah ben Yosef dan juga ada Masiah ben David. Nah, jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodondi bilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasia, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita ngelihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesia. Masiah ben Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah ben David itu dari suku Yehuda. Jadi Muslim nggak tuh yang ngajarin? Nggak didengerin. Membahas didengerin. orang tadi gitu nggak didengerin. Nah, Dengerin ceritanya. Mohon di ini lagi Pak, lampu merahnya dipencet lagi. Saya lagi, Yang hijau. hijau. Oke, terima kasih. ya oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Masiah ben Yosef, Masiah ben David dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen dia disebut sebagai Raja Mesias dari klan Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Masiah ben Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif. Ya. Masiah ben David, Masiah ben Yosef. Masiah ben Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Masiah ben David itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, bait suci kedua atau bait Akmidas kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek Hamasia atau Raja Mesias itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov, Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Waalaikumsalam. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu ketika Yeshua Hamasia masuk ke dalam bait Akmidas. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Lanjut.
Yang ngurapin dia Tuhan. Terbaca sekali. Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para rabi Yahudi percaya itu Israel, boleh tahu rabi Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjuk pada Israel? Angel. Wah, Susah. Awal juga, aduh. Di sini Torah, Nevi'im, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Ya, terus Pak Pendeta belajar terus ya sama Muslim ya, silakan. iya ini jadi Muslim yang ngajarin dong. Mukanya ungu Rasi langsung itu saya suruh. abad keberapa? Abad keberapa? Nah, sana dulu mencet. Ya, tanya terus sampai Yesus Oke, turun lagi. Rasi itu salah satu otoritas Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari Pirkei Avot 1:1. Musi kibel Torah misine umsara Yosua lesekenim. Jadi ketika Musa menerima Torah dari Sinai diberikan kepada Yosua bin Nun. Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset Agadola atau majelis besar. Jadi Rabbi Shlomo Yisaki itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isra. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamak. Hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Menyala bangku. Substansia diskreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Mantap. Coba di sini aku ini ya. Ini buat kita ya. Ngomong Ini buat terlalu kita ya. banyak di luar yang saya tanyakan. Aku Saya kirim di grup, aku tanyakan kirim di grup. abad berapa, Mantap, lalu Anda Maremoto. jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum Rasi bisa dilacak ke belakang bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan Rasi. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan Rasi? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contoh aja, sepanjang Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan sampai Ezra, Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua HaMashiach. Sekarang Anda Ini debat membuat rasa satu seminar, ya? perspektif kepada saya. Kok Saya jadi ngajarin? tunjukkan sama saya secara letterlex di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua HaMashiach. Masya Allah. Beban pembuktian ada ya. Anda yang mengatakan turun-temurun. Tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Itu apa tadi? Satu-satu. Tunggu Pak. Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Ya. Betul. Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga Oke. gitu. Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi kan Bapak tanya Rasi di abad keberapa? Beliau wafat di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi kalau sebelum Rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan, Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis perjanjian baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis perjanjian baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani dulu. Itu yang menyebabkan beda, Pak. Oh iya, Ya. jelas. Ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan ini. Ini pernyataan. Nanti saya bisa buktikan. Jadi, ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi. Pemaksaan teologi bahwa Yesaya 53 untuk Yesus karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu udah pasti benar kalau yang ditulis PB, karena orang menulis PB itu
banyak sekali mengutip dari PL gitu. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL ketika menjadi PL itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesesius, baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah. Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang tadi belum selesai, ya. Saya akan buktikan di sini supaya ini juga buat para pemirsa. Di dalam Yesaya 53, tolong ditampilkan. Ini kita nggak ke band loh, nggak ada warning, nggak ada ini loh, Di buka dalam YouTube. Yesaya 53 banyak disebutkan kata hamba, ya. Ya makanya jangan. Ini pendalaman materi untuk para pendeta ini. Harus Benar. direspon, kalau enggak kena report kita. Ya. Di sini yang disebut dengan hamba itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering disebut dengan hamba. Jadi Atau kita juga Yakub. mesti sering-sering Kita mundur ngobrol, ke kalau belakang, enggak nanti Yesaya malah. 41 ayat 8. Iya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub. Yesaya 441. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel. Yesaya 44:21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai Israel. Yesaya 454, hambaku Yakub dan Israel. Yesaya 493, engkau adalah hambaku, Israel. Kenapa tiba-tiba Kristen menganggap Yesaya 53 yang hamba yang menderita ini sebagai Yesus? Gitu. Nah ini yang perlu Bapak jelaskan. Gitu. Kalau Bapak di sini mau bilang atau Bapak berasumsi bahwa semua orang sudah tahu bahwa Kristen mengklaim bahwa itu untuk Yesus, di sini saya sedang membuka bahwa Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Yang saya buka dari Yesaya 41 ayat 8 sampai Yesaya 49 ayat 3, ini baru pembukaan saja, ya. Nanti bukti-bukti yang otentik yang berasal dari Yahudi akan saya tunjukkan. Sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bapak, buktikan kepada saya bahwa kata-kata yang mirip di Yesaya 53 dengan kalimat-kalimat yang dikutip oleh penulis-penulis PB itu memang ada hubungan langsung. Silakan Pak. Pertama saya akan jawab tentang kata hambaku yang digunakan oleh Pak Donitan untuk Dodi kan lagi ngisi materi, ya. kita dengar. Kalau dalam kitab Yesaya tolong ditunjukkan punya saya. Lebih banyak. Ayo. Jadi bisa dilihat di situ Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Ya. Yesaya 22 ayat 20 hambaku Al-Yakim bin Hilkiah. Lalu Yesaya 37 ayat 35 Daud hambaku. Yesaya 41 ayat 8 hai Israel hambaku, hai Yakub. Ini kalau kayak gini nggak bisa, ini memungkinkan nggak bisa mode pesawat habis itu kabur ya Bang ya? Lalu ayat 41 ayat 9 engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini gabungannya dengan ayat 8. Lari. Berarti itu memungkinkan Lari ke belakang tetap ketahuan. Lalu Yesaya 42 ayat 1 hambaku yang kupegang orang pilihanku, aku telah menolak rohku. Saya kira ini untuk Kristus juga. Lalu siapa yang buta selain hambaku dan tuli seperti yang kusuruh, dan siapa yang buta seperti suruhanku dan sebagainya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 dulu Pak. Kamulah saksi-saksiku, Jangan lupa bernafas firman dulu Tuhan, Pak. dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ayat 44 ayat 1, hai Yakub hambaku, hai saya yang telah kupilih. 44 ayat 2, hai hambaku Yakub. Jadi kalau nggak usah saya bacakan semua, sudah kelihatan bahwa kata hambaku diterapkan kepada banyak sekali orang. Jadi kalau mau diterapkan hanya kepada bangsa Israel, itu sudah tidak masuk akal. Berarti ambil hanya cuma ayat-ayat tertentu, tapi tidak menghiraukan ayat yang lain. Lalu, saya akan memberikan dasar. Ini penontonnya mesti paham ya, kita mesti selalu ngasih komen, selalu ngasih reaksi. Jadi ini kita komalnya bukan relay, jadi kita mesti kasih komen. Nayangin YouTube teman-teman ya. Jadi yang di atas tuh harus sekali ngomong juga. Ini saya bacakan ayat 17-nya saja. Bang Arju ini nggak paham supaya kenapa firman disampaikan oleh Nabi saya. Gimana? Dia akan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mingkem gitu. Dari Yesaya 53 4. Lalu Lukas 22 37, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak itu diambil dari Yesaya 53 12. Lalu Yohanes 12 ayat 37 38,
Yang disampaikan Ini oleh kalau Nabi saya, Tuhan, nggak siapa bisa yang percaya pada dibawa pemberitaan aja kami, Sasorunya rugi dan pada banget siapa ini. ketangan kekuasaan Tuhan Karena dinyatakan, yang mau ditonton penonton jelas itu juga dan Sasorunya bukan buat. Harusnya di ban aja udah itu. Ada sponsor ini. 8 Wah, katanya premium ini. dengan 35. Saya Premium bang, tapi ini premium, tapi memang mesti dimasukin kayak gitu pasti. Lalu nasnya Kalau nggak premium kita nggak bisa skip. berbunyi seperti berikut. Kita malah nggak bisa skip kalau ini. Domba ya dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluar di depan semua orang yang menguntit bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Wih, Sebab nyawa yang diambil dari bumi. 9.800 viewer. Jadi ini Mantap. dikutip dari Kisah 53 atau 98. Cakep ya. Mantap. Lalu poin kelima Roma 10 ayat 16. Tapi tidak semua orang iya? telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini Yesaya 53 ayat 1. Lalu 1 Petrus 2 ayat 22 dan 25 sampai 25. Ini gimana ceritanya? Ia tidak berbuat dosa dan tipu Bos, tidak ada dalam mulutnya. Minum Itu saya diambil dari pasal 53 ayat 9b. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab kita yang telah mati dalam dosa, hidup oleh kebenaran. Ini Oleh dilarikan bila-bila kemana sih? kamu telah sembuh. Ini dari Yesaya 53 ayat 5b. Sebab Diajak muter. Stop. Kenapa harus ke 1 Petrus gitu loh? Apa gara-gara ada tulisan bilur-bilur itu di 1 Petrus? Host noise. Emang suara saya noise ya? Enggak. Enggak tadi. Enggak. Bukan itu yang lagluk-lagluk ya tes ini mic-nya si siapa namanya? Buas itu. Buat ya. Belakangnya ada inputan soal tuh anak. Jadi ada 25 ya. Sebab dahulu kamu tetap di domba itu dari pasal 53 6a. Tuh, pada Jadi bilang jelas, kresek-kresek. pengutipan dari Yesaya 53 dalam perjanjian baru itu banyak sekali dan semua mengarah kepada Yesus. Tidak ada satupun yang tidak. Oke, jadi Pak Budi telah menunjukkan ayat bahwa dalam konteks kitab Yesaya, tadi kan Pak Dondi menunjukkan ayat-ayat hamba itu adalah Israel. Sehingga lalu menyimpulkan hamba di Yesaya itu adalah Israel. Pak Budi telah menunjukkan bahwa kata hamba tidak semuanya menuju pada Israel, tapi pada individu-individu. Pertanyaan saya, kalau ada dua kelompok hamba, pertama itu kolektif dan kedua individual, apa dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53? Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar, ya Pak Umar tadi, wah itu ngomong banyak seperti mengajar saya. Saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat Yahudi? Ngerasa diajarin. Ya. Lalu berikut, tadi menarik, saya lupa siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan menunjuk pada Mesias itu adalah akrobat ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi. Apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasi, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasi yang memang mempunyai pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasi, semua seragam dengan Rasi? Seperti Pak bilang turun-temurun. Nah saya minta data untuk tentang itu. Nah itu Saya ingin tambahkan. Jadi kalau dikatakan dia itu banyak emang ada ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahnya sebetulnya reject, jadi ditolak ya. Atau ada yang mengatakan ditinggalkan ya. Jadi King James dan RSV, NIV rejected, tapi NASB forsaken atau ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus ditolak oleh manusia, dan ini ayat dasarnya ya, bukan asumsi. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tentu saja yang dimaksudkan ini adalah bangsa Israel ya. Lalu Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang, ini terang menunjuk pada Yesus, telah datang dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Jadi bukan asumsi, kamu punya rumus. Nah, kalau nggak asumsi berarti tadi yang Lukas bagaimana Pak? Yang mengerumuni Yesus Pak? Silakan Pak. Saya sudah jawab itu tadi ya. Kan itu berkontradiksi Pak. Yang satu bilang mengerumuni, yang satu bilang menghina, menghindari gitu mana? Saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi Udah mereka bener cuma tadi. kelihatannya saja percaya, kelihatannya saja Itu mengikut, ada. tapi mereka meninggalkan dia. Karena ayatnya sudah saya bacakan konteksnya tadi ya. Nah, itu yang saya katakan asumsi Pak. Kenapa saya katakan asumsi? Karena Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni dan memuji Yesus, Bapak anggap sebagai orang yang munafik sebenarnya tidak memuji Yesus. Itu yang saya anggap asumsi Pak. Karena ada Jadi orang yang sampai ngikutin berterima Yesus kasih munafik karena disembuhkan semua, oleh ya? Yesus. Kecuali Ada 12 ibu ya? yang sampai menjamah jubah Yesus. Berarti kan mereka sebenarnya bukan menghina Yesus, tetapi kan mereka juga sebenarnya kan memuji gitu loh. Atau mengharapkan bantuan, mengharapkan mujizat dari Yesus. Nah, itu yang saya katakan asumsi. Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni Yesus, memuji Yesus, Bapak anggap tidak semuanya karena yang ketinggalan sedikit gitu. Itu Pak maksud saya. Pak Dondi jangan framing ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua dari semua orang itu, ya. Tapi pasti ada sedikit yang percaya itu pasti ada. Tetapi mayoritas mereka tidak seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan semua orang menolak Yesus. Ada yang menerima Yesus, tapi tidak banyak. Jadi secara umum maka dikatakan Yesus tolak. Ya, pertanyaan saya mohon dijawab. Apaan sih? Ya, oke. Ini ngajari Pak Esra Solo lagi ya. Saya pakai etimologi rapi itu kan Bang Umar bisa. haraf. Jadi kalau berbicara tentang haraf itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas rabbinical Judaism berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordechai, David, Hamelek, Shlomo, Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach. Nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah enggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi. Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta tuh jawaban, bukan orasi. Ya saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Bentar dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi, nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism, saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen Dari di bawah tadi, pengawasan Rabbi tiba-tiba ada satu komen Jadi Doni kalau kalah Anda ngomong dari ke saya, tunjukkan Nabi Luka di Rabbi bawah. mana. Saya ketawa gitu loh. Makanya Harus ada Bapak yang bilang pelajari gitu, harus ada. haraf, Rabbi itu otoritas. Makanya
Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordechai, Karena pasti Bapak tahu yang nonton di bawah nggak waras semua. Elsa, Ada Nehemia, yang nggak bahkan waras. Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevin, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Tunjuk lu. Tadi juga Pak Donditon mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak betul, tidak betul itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinilnya. Orisinalnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel. Tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus. Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tokonya yang beli. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau ngomong bagaimana semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang Rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Kasih Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi ditafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani dan ini adalah dosa. Ya. Dan dia memikul hukuman dosa kita. Kirimin datanya, Ahi. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini, share screen. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya ditertikam oleh pemberontakan kita, seperti domba lalu mengambil jalan Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Kok emosi ya? Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Tetap masih kan? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang. Baik, Persiapan oksigen kok Bang ada. tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soro tentang otoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Orang ini. Orang Jepang, orang Jepang. Protestan ini punya kebebasan penafsiran, Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang dibuat dari atas atau saksi Yehova, dari atas. Kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan tafsiran benar, boleh juga dong. kami punya kebebasan penafsiran. Ya lagi masih. Ada Roh Kalau Kudus gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia tuh nafsir beda-beda gimana Pak? Ya. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Tapi tentu saja percaya kami yang benar. Kan tidak ada kitab nomor 2 kan. Perspektif pribadi. Kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang
masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda. Contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan. Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan Tanakh siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Ya, kita tunggu ya, bentar lagi. Yang menjadi bentar lagi tantrum permasalahan nih. kita Ada yang nanti akan tantrum nih. mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan Apa ini. itu? Septuaginta. Nah, itu kan? Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesesius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan. Yang menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan saya. Nah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu Pak? Bapak pernah dengar Rabi Maimonides? Yang saya minta yang Rambam. Rabbi Baik, sebentar. Sebentar. Ya. Karena semakin ramai, semakin asik, semakin banyak yang menyimak, nggak ada yang ngantuk. Alangkah baiknya kita untuk break sejenak, ya. Dikarenakan sekarang waktunya dulu untuk coffee break, dan untuk teman-teman juga yang mungkin ada di sini yang mau sholat bareng, silahkan untuk sholat di mana? Di musola, tapi musola batasnya kecil. Jadi teman-teman yang punya kupon, sudah tuh, ya, yang punya kupon nanti bisa ditukarkan kepada Ibu Yana ataupun Ibu Yuli yang berada di sebelah kanan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Silakan Ya. sholat dulu Pak Jadi Buasnya lanjut sama silakan kami. Di sini bagi belum yang waktunya mau sholat. Nanti yang punya kupon ini silakan Iya, ditukarkan. silakan. Ayo, Untuk buat itu Asali. kita akan break sejenak, Giliran kita. sholat, istirahat, dan mungkin makan sore atau snack dan kopi. Jam Untuk berapa itu, kita masuk lagi? Jam berapa kita balik lagi? Bang Mutu jam masuk dulu. berapa, Ganti Nusa mudah-mudahan Dondi. waktunya tepat, kita akan masuk lagi jam 18.00. 18.00. 18.00. Kelamaan. 18.00 tuh berarti jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6. Setengah jam lah mereka kurang lebih istirahat. Budi Asali sama Esa Suri ngambil usul juga, sholat juga nggak tahu. Ini kan maghrib. Masih Kita udah masuk mualaf lagi jam? sebenarnya. Jam 6. Jadi kita akan kembali berdiskusi di jam 18.00 karena mengingat banyak yang mungkin sholat dan juga ada yang mungkin belum makan, ada yang ngantuk. Silakan untuk mengunjungi booth yang sudah disediakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke Pak Buas, kita tanggapi dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Jadi begini. Pak Buasnya dengerin nggak tuh? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut. Oke. Tempat gue noise. Allah Akbar. Wih, handphone gue panas coy. Masa iya Samsung panas sih? Ah, ngadi-ngadi. Lumayan bang.
S25 Ultra loh, masa panas? Belum ganti ke 24. Insya Allah doain ya. Biar hostnya rezekinya lancar. Itu bukannya 25 bang, yang kemarin? Ini masih 23. Amin. Masih 23. Kan jodohnya, amin. 25 belum? Kenapa ke jodoh? Loh, itu Wah, tapi seru ya. Satu paket. Tapi seru ya. Bang. Tapi seru ya. Mereka ya tapi wajar sih mereka menolak tafsiran rabi-rabi. Tapi masa nggak ada sih bang? Coba kalau bang Moto, masa nggak ada sih 1 atau 2 rabi yang mentafsirkan yaitu mungkin nubuatan untuk Yosua? Yesus ya. Jadi kalau rabi yang sudah masuk ke ranah sana sudah dipastikan dia dari kalangan Judaism sendiri, ya itu udah bukan bagian dari kami, dan mereka menisbatkan dirinya sebagai Netzarim atau Mesiani itu. Tapi kalau kita sandingkan bang dibandingkan dengan Saveria sama tafsiran mereka, bukan tafsiran mereka, ayat mereka emang beda bang, beda jauh nggak? Beda, pasti beda lah. Beda. Kalau kita objektifnya maksudnya dari sudut pandangnya Yahudi sendiri ya, apapun yang dibuatkan di tanah Torah, Nevi'im, Ketuvim itu akan digenapi dalam tanah itu sendiri, nggak akan pernah nyebrang ke kitab orang. Perspektifnya itu. Jadi nggak nyebrang ke PB maupun ke Al-Quran. Itu ya kalau perspektifnya Yahudi ya, itu seperti itu. Besok-besok Quran diklaim tuh berhak ditafsirkan sama orang Kristen. Wah, kacau. Yang aja udah bang. Kenapa? Yang aja udah banyak yang nafsirkan Alpha dan Omega. Yesus itu terkenal di dunia dan akhirat. Nah, maksudnya Kristen kan tukang klaim nafsirkan kitab orang. Nah, besok-besok Quran nih tafsiran dari pendeta ini gitu nih. Bahaya tuh. Ya tapi karena itu kan bang, mereka dinomnya banyak. Tapi yang menarik itu yang begitu dia bilang 533 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sementara langsung dihantam dengan tadi dihantam dengan Yohanes ya? Yohanes apa Lukas bang? Tadi langsung dihantam. Oh enggak, Yesus itu dipuji-puji justru. Nah, jadi itu bukan nubuatan, itu nggak kena nubuatannya. Oh Lukas, ya Lukas langsung dihantam. Oh enggak, beda. Itu bukan nubuatan, nggak kena di situ. Jadi kalau memang memang mau nabok ayat per ayat itu wah dihantam dengan perjanjian baru tuh memang cocok banget, pas banget. Makanya kenapa aku nggak seberapa konsen dengan diskusi yang begini, karena diskusinya adalah jelaskan gitu kan. Tapi kalau diskusi saya sama Bang Jibril tunjukkan gitu kan. Nah beda. Iya buktikan. Kalau kita lebih ke buktikan. Iya. Gini jelaskan, dia bisa ngomel-ngomel ke sana ke sini tuh. Kalau debat Bang Ardiansah langsung dengan mereka ya paling 20 menit bang, setengah jam. Ini kalau ini udah nggak break bang, kita udah pulang, udah selesai. Iya. Jadi ya dua ronde ya putus gitu, Mike Tyson. Kita tinggal tunjukkan ini scanan Al-Quran yang 1 abad dengan Nabi Muhammad SAW. Mana kitab Bible kalian yang abad 1? Langsung habis. Habis itu tiga kali giliran kita, udah habis itu udah kartu kuning udah selesai. Maghrib pulang.
Kartu kuning. Nggak ada unsur entertain. Nggak ada unsur entertain. Kata Talib. Aduh. Ya mau gimana lagi? Lawan debatnya waktu bilang, debat kaku amat lo kayak Kanebo. Banyak nanya lo kayak pembantu baru. Terus moderatornya protes gini, Bang, kita mengadakan acara ini dananya lumayan loh, jangan langsung gitulah. Perang ayat dulu, perang ayat. Jangan langsung gitulah, kita butuh waktu yang lama loh ini untuk edukasi gitu. Ini Jual durasi bang ya, jual durasi. Nah, abang, ya aku jawab loh, kita kan edukasi baru. Iya, tapi cuma 20 menit abang. Dia nggak bisa jawab, kartu kuning semua habis dong. Jadi yang dijelaskan sama Bang Umar itu yang tadi itu kok bisa ini sih penjelasannya seperti apa sih? Tadi kan Bang Umar kan bawa ini dibawa sama Bang Umar kayak abot nomor 1. Ini kan tadi kan disebut apa? Mose Kivel Torah Misinai. Oh iya betul. Jadi Musa itu menerima Torah di Sinai, terus transmit itu Joshua. Joshua siapa? Joshua bin Nun. Joshua to the elders pada Zechenim tua-tua. Zechenim ke Neviim berarti tua-tua kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabi kepada orang men of the great assembly. Orang yang gitu kayak majelis. Memang dikumpulkan, ya. Memang dikumpulkan ya majelis. Nah, jadi they said three things. Mereka ini mengatakan 3 hal. 3 hal, sabar. Be patient in the administration of the justice. Sabarlah dalam menjalankan apa ya, keadilan. Keadilan ya betul. Raise many disciples and make a fence around the Torah. Jadi kan kumpulkan banyak murid-murid, lalu membuat apa, fence around the Torah, kayak membuat pagar ya. Iya. Membuat Magari. Iya. Magari diri dengan Torah. Nah itu pagar mengelilingi Torahnya. Gitu yang dijelaskan Bang Umar tadi. Lanjut. Jadi memang ada itu dasarnya nanti Pirkei Avot itu Avot itu dari kata itu ya, Av itu bapak. Jadi Pirkei itu semacam kayak rules dari para ancestor, kayak dari para keturunan orang tua. Nah itu seperti itu kurang lebih. Jadi memang ini termasuk Torah yang lisannya termasuk Torah yang sebiktafnya atau yang tertulisnya seperti apa, terus nanti bagaimana cara Musa menjelaskan ayat ini kepada Joshua bin Nun ya. Joshua bin Nun seperti apa, nanti Joshua bin Nun itu melanjutkan apa yang disampaikan Musa itu kepada tua-tua ya, selanjutnya seperti itu kalau di dimensinya Torah. Ini hal-hal seperti ini yang menyadarkan saya kalau saya memang mesti lebih banyak lagi belajar nih dengan abang-abangku di sini nih. Aduh. Oh, enggak lah bang, saya cuma timuri. Akhi Jibril cepat karena Akhi Jibril udah punya skill inventaris data, aman itu. Iya, tapi masih kadang-kadang begitu buka lagi, wah ini ke Yahudian saya masih bolong-bolong nih kayak pengetahuannya. Nanti juga bosan sendiri. Maksudnya nanti paham sendiri, udah paham terus bosan gitu loh. Dulu kita zaman dulu iya, wah Yahudi gitu kan, datanya Yahudi kita bentur-benturin, lama-lama bosan juga. Iya. Tapi karena dulu ini Kelvin jujur aja ya, otot-otot di Zoom lebih pintar dibanding yang di TikTok. Lebih kritis lah yang di Zoom itu, lebih lumayan. Oh, iya. Masih bisa ngeluarin data share screen kan. Sekarang gitulah lebih Sekarang jago jadi alasan juga. Bang, jadi alasan untuk ngeles. Akun Lebih jago kecil hujat belum mereka bisa sekarang. open cam. Akun kecil belum bisa open cam.
katanya.